Sebuah gerbang menggambarkan ciri khas tempat itu. Jalanan yang tak kunjung sepi dari keramaian. Setiap tenda-tenda menjual banyaknya rasa. Dengan suasana terik menyinari aktivitas mereka. Tempat ibadah terlihat di sepanjang jalan. Ganggang sepi berperan menjadi akses untuk para pengunjung. Berdirilah sebuah tempat suci yang memberikan kemakmuran bagi mereka. Saya nama lengkapnya Satya Heri Chandra, umur 32, sudah berkeluarga, sudah satu, baru usia 2 tahun. Kita latihan start jam setengah 7 malam, mungkin jam 9:15 selesai. Kita ada ekstra tambahan jam kalau kita ada event tertentu, event khusus kayak perlombaan tuh kita mungkin bisa sampai jam 10 lebih. Tapi kalau untuk kesibukan latihan sehari-hari ya kita sampai jam 9:15. Barongsai sekarang itu hobi, tapi disalurkan ke olahraga sekarang. Masuk sesi olahraga. Menurut saya ya nggak ada. Ya sekedar hobi, cuman kalau mungkin berprestasi mungkin ada fit tertentu atau sendiri. Fee-nya itu bisa berapa digit itu mas? Kalau boleh tahu? Nggak bisa ditentukan. Oh itu berarti dari sananya? Iya dari sana. Kan sekarang kan barongsai kan masuk ke salah satu cabang olahraga dan sekarang diakui sama KONI. Kita di satu wadah itu yang namanya FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Saya tuh dari kecil ikut orang tua kan juga dulu pemain barongsai sampai sekarang ini. Sekarang malah menjadi ownernya sendiri di Sasana Barongsai Koi Suci ini. Kita personel harus cari bibit terus ya, soalnya kalau sudah cukup umur kan pemain kan pada kesibukan sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau kita nggak cari personel kan kita nggak ada bibit lagi. Pekerjaan utama saya itu di bidang bengkelas. Nah, kalau pemain mungkin ada yang ikut di bengkel motor, kelilingan, ada yang masih sekolah. Ini pemain yang sekarang ini baru mungkin yang paling muda itu baru SMP kelas 2. Ritual itu kemungkinan bisa disebut kirab budaya. Terus ritual kayak kirab dewa-dewa gitu, tato itu kita mengiringi. Dulu pertama Koi Suci perform itu kita lomba di Sri Ratu. Event lomba di Sri Ratu itu kita juara 2 dan 3. Pertama kali berdirinya Koi Suci dan perform. Dukung pemerintah kan, kita kan sekarang masuk KONI. Wadah kita kan hobi itu kan masuk KONI. Dan sekarang juga diakui pemerintah. Makanya ada perlombaan ini kan dari Kejurda, Kejurpol, Kejurnas, nanti Prapon baru masuk PON. Latihan di basecamp kita di Pedudungan nomor 11. Itu pasti di situ terus? Di situ. Tapi kalau kita event tertentu musim hujan gitu kita sewa gedung. Dan itu nggak mesti gedungnya di mana, yang penting tertutup. Lebih dekat, kedua di tengah kota. Di sini ada 20 personil. Kalau saya sendiri ini owner. Bisa ya owner ya pelatih. Bisa.
Pemain utama ada 6 pasang. 6 pasang itu pemain kepala sama pemain ekor. Jadi 6 barongsai. Sasana Koi Suci ini berdiri sejak 18 Januari 2010. Di Koi Suci kan juga mengikuti kompetisi kejuaraan di Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Paling besar ya di kejuaraan, terus tahun baru channels, ya itu paling besar. Kalau sehari-hari misalnya kalau ada event-event itu ya event kita dipanggil untuk mengisi acara nikahan, hitan, ulang tahun, peresmian toko, gudang, terus ya pokoknya yang butuh dihibur gitu. Tidak cuman nggak di pertama sih, sampai sekarang pun tetap ada yang gagal. Namanya kita kan belajar kan nggak bisa sempurna, tetap ada kegagalan tetap. Kalau itu pasti pernah sih, pernah ya, namanya orang tuh kan ada jatuh bangunnya lah ibaratnya. Sekarang nggak ada yang membeda-bedakan suku, ras atau agama. Kita di hobi barongsai ini, kita sih menurut saya ya, yang di sasana saya itu rata-rata malah pribumi yang menyukai hobi ini. Dari saya kecil, umur berapa ya, mungkinan kelas 3 SD kan saya sudah main barongsai. Itu rata-rata teman-teman malah pribumi, banyak pribuminya ya, dibandingkan yang non pribumi. Pensiun sih belum ada saat ini. Saat ini belum ada, soalnya kan kita punya sasana, kita juga harus nyari bibit lagi, bibit yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Seharusnya gitu, kita tingkatin skill-skillnya lah, kan kita harus update terus. Jadi yang ada ya aja yang latihan, yang nggak ada ya nggak latihan. Misal ini pemain kepala sama ekor salah satu nggak datang, misal yang ekor ini yang nggak datang, dia ya latihan main kepala aja, maksudnya buat ngelemesin aja sih, biar nggak kaku gitu. Dulu saya sering ikut perlombaan, tapi sekarang sudah merit, sudah skip dulu. Kita hanya background lah untuk pemain-pemain. Saya Surya Handoko. Kebetulan sudah. Oh sudah. Belum. Oh belum. Kalau saya bermain barongsai ini sudah sejak kelas 3 SD. Oh kelas 3 SD. Sudah dari kecil juga sampai sekarang. Ya sekarang sih masih ikut main, cuman nggak senganu dulu lah. Oh, iya. Itu kan hobi itu. Hobi. Kalau kejuaraan ya ke Jogja, ke Jogja gitu enggak, ke Jurnas. Dulu pertama kali main pegangnya kepala. Terus bertambah umur jadi pemain ekor. Oh. Sampai sekarang sudah pensiun dari barongsai ini, pindah ke musik. Jadi kebetulan sudah. Oh, Kalau dibilang paling susah, sebenarnya rata-rata punya tingkat kesulitan sendiri ya. Oh ya. Misal pemain kepala harus wajib bisa menghidupin si barongsai. Ya melek-melek gitu ya. Ya. Kalau ekor harus bisa sinkron sama kepalanya, harus satu hati lah kata. Oh kayak paham gitu ya. Ya. Ya seperti orang pacaran lah, kalau bisa dibilang begitu. Oh iya. Soalnya kalau nggak sinkron, Aneh ya. ya terjadi kegagalan gitu-gitu. Jadi nggak enak dilihat gitu. Oleh. Kalau barongsai kan cuma kepala sama ekor gitu. Jadi yang tengah itu kayak buat support aja gitu. Ya kalau kita tim support aja. Kalau apa namanya? Sama saja kalau Sama aja ya. Iya. Kalau diinjek
nggak pernah ya. Oh, Kalau maksudnya kalau sengaja keinjek itu atau tidak sengaja nggak pernah. Soalnya kalau dalam pertandingan pun berbenturan gitu kan sudah normal. sama saja melakukan kesalahan gitu. Jadi sebisa mungkin di anu lah, hati-hati. Kayak kasih jarak gitu ya. Ya. Ya itu tadi yang saya bilang harus benar-benar dari hati. Jadi kita di dalam pun lihat benda atau lihat apa gitu sudah Kayak biasa. iya seperti biasa aja. Kalau pertama kali belajar memang susah, kan cuma penglihatan dari sini aja. Oh, dari mulut? Baru aja, iya. Oh, kira saya dari mata ini. Enggak, dan mulut pun pandangannya enggak bisa lurus kayak kita lihat ke bawah. Jadi memang benar-benar pakai perasaan kalau main ini. Jadi kayak loncat-loncat segala tuh pakai perasaan semua. Kalau main di tiang-tiang gitu waktu diangkat kan bisa kelihatan. Oh iya iya. Ya kebiasaan lah. Kalau nggak terbiasa jarang latihan pun susah juga. Itu begini. Dampaknya ya rame untuk meneruskan apa tuh kebudayaan, dan ini kan ada kaitan agama. Jadi agama gini kan berkaitan sama itu bangsa. Kayak misalnya apa tuh unda-unda apa tuh kan agamanya ikut lain. Nah ini baru kita agamanya ikut ini ya rame. Pas ada itu rame, apalagi yang orang beragama kadang-kadang ikut apa memeriahkan.